Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, Minggu tanggal 4 September 2022. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, bila mana kami menyelidiki dan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini yaitu Allah kesabaran. Dan tema kita atau pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini yaitu menunggu dalam cawan lebur. Saudara-saudaraku, Allah kesabaran. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi firman Tuhan, Alkitab, telah ditulis dan menjadi satu pelajaran bagi kita supaya saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan tetap teguh di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa semoga Allah sumber ketekunan akan menjadi bahagian daripada umat-umat Tuhan, saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu sementara kita hidup di dunia ini, kita harus belajar untuk sabar. Dan kesabaran itu adalah satu buah roh yang ditunjukkan oleh Allah bagi saudara dan saya untuk kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah, biasanya saya dan saudara-saudara, kita tidak sabar untuk menunggu. Bila mana kita berjanji atau memberikan satu janji kepada orang lain, kadang orang yang kita janjikan itu tidak sabar untuk menunggu. Begitupun kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara dan saya harus tekun untuk bersabar menunggu akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7, firman Tuhan menasihatkan kepada saudara dan saya supaya berdiam di hadapan Tuhan. Maksudnya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan harus bersabar untuk tetap setia dan menantikan akan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus belajar bersabar untuk menunggu waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Menunggu itu menyakitkan menurut akan definisi dalam bahasa Ibrani. Dikatakan bahwa salah satu kata untuk menunggu dengan sabar berasal dari kata Ibrani yang dapat diterjemahkan yaitu sangat menderita atau menggoncang, bergetar, menjadi terluka, dan menjadi sedih. Jadi
belajar kesabaran itu tentunya tidak mudah, saudara-saudara. Kita dapat praktekkan akan hal ini, tentunya sulit. Kadang-kadang itu adalah inti dari apa artinya berada dalam cawan lebur. Allah memberikan akan pelajaran bagi kita sebagai umat-umat Tuhan supaya bersabar atau sabar di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, kita harus sabar untuk menantikan akan Tuhan. Dan kita harus tetap teguh di dalam hati dan iman kita. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7, seperti tadi kita sudah baca bahwa berdiamlah di hadapan Tuhan. Jadi kita harus bersabar di dalam Tuhan. Roma pasal yang ketiga, Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan akan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan akan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada saudara dan saya, kepada kita. Jadi oleh sebab itu kita harus tahan uji, kita harus sabar di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan dan jika kita telah menyerahkan akan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan jika kita telah menyerahkan akan kehendak kita kepadanya, maka kita dapat mempercayai bahwa Yesus atau Allah akan melakukan apa yang terbaik bagi kita, sehingga tak kala itu adalah yang terbaik bagi saudara dan saya. Tidak akan menjadi masalah bagaimana sulitnya kadang-kadang untuk mempercayainya. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita, Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya supaya kita boleh belajar untuk menyerahkan akan hidup kita kepada Dia. Kita harus bersabar, terus menantikan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang bersabar adalah orang yang dapat merebut akan kota. Orang yang bersabar bisa dapat menguasai hidupnya, bahkan lingkungan di mana dia berada. Oleh sebab itu, saya mengajak akan Bapak Ibu di sore hari ini, biarlah kita boleh belajar untuk bersabar, menantikan akan jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan semakin tekun dan semakin setia untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah pelajaran sekolah sahabat akan menjadi berkat rohani bagi saudara dan saya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Amin.